Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil azim, al-wahidil ahadil hayyil qayyumir rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadallahu bihi man hada ila ahsanis siyar wa dafa'a bihi amman ittaba'ahu kullal afati wasyarri wadh-dhair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-agramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil wuquf baina yadayka ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Segenap remaja Masjid Jami At-Thayyibah, wabil khusus pengurus dari remaja Masjid Jami At-Thayyibah dan juga segenap yang kami hormati Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Thayyibah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga tetap diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menjalankan dakwah syiar Islam, khususnya sebagai bentuk memakmurkan masjid kita yang tercinta ini, Masjid Jami At-Thayyibah. Hadirin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, ini sebelum kita masuk materi ada sedikit pengantar beberapa waktu yang lalu, bahkan hitungannya beberapa hari yang lalu tepatnya, akhina Bim-Bim nih kontak kami dan Kak Faiz Akhi Faiz hadir silaturahim ke majelis kami meminta kesediaannya untuk mengambil bagian mengisi kajian duha kajian duha di Masjid Jami At-Thayyibah. Alhamdulillah saya bisa untuk di pekan pertama mengisi kajian tentang syama'il tentang keistimewaan, tentang sifat, tabiat, karakter yang mulia dari seorang yang mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, para ikhwan, para akhwat, pengurus daripada remaja Masjid Jami At-Thayyibah, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini adalah pertemuan perdana, pertemuan pertama. Sekaligus saya ingin memperkenalkan diri, dan ini adalah momentum awal sehingga antum perlu tahu juga yang ngajarnya siapa, dari mana, pendidikannya bagaimana, karena ini perlu dalam mengaji itu kita perlu tahu kepada siapa kita mengambil ilmu agama. Kenapa? Karena perkara agama itu penting.
ya maka perlu diketahui aman ta'khuduna dinah, ya dari mana Anda mengambil ilmu agama tersebut perlu diketahui. Ya makanya kemarin saya minta juga pengurus Bim-Bim dan ini Kak Faiz juga untuk hadir biar tahu juga gitu ya. Ini perlu saya sampaikan di awal ini, dan nanti kita bikin juga satu komitmen bersama ya agar kajian duha ini tetap terus berjalan dan sampai pada target yang diinginkan gitu ya. Saya Ahmad Irfan ya, biasa dipanggil Irfan ya. Saya keseharian ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Fakultas Agama Islam, prodinya PAI. Saya biasanya mengampu mata kuliah tafsir dan hadis, ya. Tafsir tarbawi, hadis tarbawi, kemudian juga mata kuliah nahu dan sorof gitu ya. Saya dulunya mondok saya di pesantren 6 tahun di daerah Banten, lanjut S1 saya di UIN Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kemudian S2, lalu S3 saya di UIN Bandung ya, jurusan PAI ya, S2 dan S3 jurusan PAI. Nah, keseharian mengajar dan juga ikut ya sedikit mengambil bagian dakwah ya di majlis-majlis ya, kebetulan di rumah juga ada majlis taklim kalangan remaja juga. Nah itu sekedar ta'aruf ya, bagaimana saya tinggal di Kebun Jeruk ya, nggak jauh dari sini, saya asli orang Kebun Jeruk ya, dan kapan waktu kalau ada kesempatan boleh juga hadir ya ke majlis atau ke rumah silaturahim. Baik rekan-rekan sekalian, saya sudah memberikan satu kopian ya, nanti masing-masing pegang itu ya. Jadi kita setiap pekan pertama kita akan membahas kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul ya. Akhwat itu boleh dibagikan ya, nanti saya tuntun ya, biar nanti kalau ngaji itu ada kitabnya ya, ada masing-masing saya mewajibkan wabil khusus pada pertemuan ini dan juga pada sesi yang lain untuk membawa pulpen dan buku catatan ya. Qaidul ilma bil kitabah ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan ya, walaupun sekarang zaman sudah canggih ya, bisa juga di handphone ya, atau juga bisa pakai recording ya, tetapi ketika kita mencatat itu ada pahala yang memang kita dapatkan. Saya saja ya, saya selalu membawa notes ini kemana-mana dan pulpen ya. Jadi senjatanya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu ada buku catatan, ada pulpen ya, itu harus kemana-mana dibawa, sehingga apa yang Anda dapatkan, oh ini sesuatu yang penting, tulis catat ya, karena dalam sebuah atsar dikatakan ikatlah ilmu dengan catatan atau dengan tulisan ya, dan itu akan tercatat terus ya. Kapan waktu Anda buka-buka lagi, Anda bisa review lagi ya, Anda bisa pelajari lagi. Jadi upayakan pada setiap kajian duha itu membawa ya notes, membawa buku catatan kecil ya, membawa pulpen ya, dan dicatat apa yang memang Anda dapatkan, sehingga pulang dari sini tidak kosong ya, tetapi ada ilmu yang Anda dapat. Kenapa? Karena ingatan kita ini terbatas ya rekan-rekan sekalian ya. Ingatan kita terbatas sehingga butuh diikat. Nah, ibaratnya apa? Hewan ya, hewan ternak ya. Kalau dia nggak diikat, nggak dicancang, dia akan kabur. Nah, begitu pula ya ilmu, kalau nggak diikat dengan catatan, dia akan lupa, akan hilang, akan kabur. Ya, makanya ada yang mengatakan al ilmu fis sutur la fis sudur gitu ya. Ya, ilmu itu ada dalam tulisan, catatan. Jadi perlu dicatat rekan-rekan sekalian. Baik, kitab
yang antum pegang ya ini adalah berisi tentang keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini saya angkat dulu, saya terangkan dulu tentang latar belakangnya. Ya, tentang latar belakang kenapa kita membahas ini. Ini penting. Sehingga di pertemuan awal ini anggaplah kalau kita kuliah ada kontrak perkuliahan. Gitu ya. Nah, ini saya sampaikan latar belakang kenapa kita bahas ini. Apa urgensinya, ya, apa sasarannya, gitu ya. Jadi antum tahu ya apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita pastinya. Nah, tema ini, kajian ini sengaja saya tawarkan ya kepada antum semua karena saat ini wabil khusus generasi muda ya, ini banyak yang tidak kenal akan nabinya, akan rasulnya, akan seorang panutannya, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena memang keterbatasan ya dan semangat yang rendah dalam menggali tentang tabiat, sirah perjalanan hidup Nabi serta fadilah keistimewaan Rasulullah. Sehingga ketika itu terjadi maka yang ada krisis keteladanan pada diri seorang remaja, wabil khusus ya, dan pada umat Islam. Kenapa? Karena nggak kenal dengan nabinya. Maka satu di antara cara kita mengenal nabi kita dan kita tidak salah dalam menjadikan seseorang itu figur panutan adalah kita mengenal sosok nabi kita. Ya. Maka kajian pada pekan awal ini, kajian duha ini khusus kita bahas tentang keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan mempelajari sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, ya. Lalu kita akan melihat bagaimana manzilah, ya, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara nabi-nabi yang lain. Nah, sehingga dengan itu akan timbul nantinya akan timbul satu kebanggaan dan kecintaan. Nah, cinta inilah yang menjadi penting rekan-rekan sekalian. Cinta inilah yang akan menjadi wasilah kita untuk semangat beribadah. Bagaimana kita mau ibadahnya rajin ya, kalau sama nabinya aja nggak kenal. Ya, kalau sama nabinya aja nggak cinta. Bagaimana kita ingin cinta kepada Allah kalau sama nabinya saja tidak cinta? Makanya tadi di awal saya mengatakan tuh, ya, jika kalian mencintai Allah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka hendaklah kalian mengikuti ku, ya, kunya itu ke nabi maksudnya. Ya, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, jadi syarat ya untuk mencapai mahabbatullah, cintanya kita kepada Allah dan dicintainya kita oleh Allah, itu adalah melalui jalan cinta kepada Nabi. Nah, bagaimana rasa cinta itu akan tumbuh kepada Nabi? Ya, ini kita melalui kajian-kajian seperti ini. Makanya di beberapa tempat ya saya mengisi kajian ya majlis taklim ini saya sampaikan di awal ya. Ya, karena ini bagian yang penting dalam kehidupan saat ini. Itu yang pertama, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, kenapa kita membahas kajian ini. Kemudian yang kedua, ini pengantar, ya. Yang kedua adalah saya mengingatkan dalam diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, rekan-rekan sekalian, jaga hati dengan meluruskan niat kita ketika kita hadir pada kajian duha ini. Ya. Kuatkan niat kita, kuatkan i'tikad kita, kuatkan, bersihkan
hati kita dan niat kita bahwa saya hadir kajian duha setiap pekannya adalah satu, untuk mencari ilmu agama, dua, untuk memakmurkan masjid, tiga, untuk menyambung tali silaturahim dengan rekan-rekan sekalian, empat, untuk syiar agama Islam, lima, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi ini ya rekan-rekan sekalian, bahwa antum di sini adalah orang-orang pilihan ini. Remaja, anak-anak muda, di mana pagi hari biasanya banyak yang car free day gitu ya. Gitu kan? Banyak yang mungkin masih tertidur lelap di kamarnya, di kasurnya. Ya, mungkin ada juga yang masih sibuk dengan game online-nya. Ya, tetapi antum pagi-pagi jam 9, jam setengah 10 sampai jam 11 nanti hadir ke masjid untuk ngaji bersama. Oh, inilah ya pemuda-pemuda yang memang luar biasa dan khusus. Dan ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang nikmat ini nggak diberikan kepada pemuda-pemuda yang lain. Ya, dan antum ini adalah orang-orang pilihan yang diundang khusus oleh Allah untuk hadir ke rumahnya. Karena masjid apa? Masjid kan Baitullah. Ya, masjid ini kan Baitullah, rumahnya Allah. Dan tidak semua tuan rumah itu pengen ngundang orang yang dia kenal. Tetapi tuan rumah biasanya mengundang orang datang ke rumahnya, ya, jika orang itu mempunyai kedekatan batin dengan dirinya. Jika orang itu biasanya ada kelebihannya. Jika orang itu biasanya memang menjadi sesuatu yang memang orang itu dicintai oleh tuan rumahnya. Maka orang-orang yang kayak gitu biasanya diundang untuk bertamu ke rumahnya. Paham nggak sampai sini? Nah, itu antum yang saat ini hadir menjadi tamu Allah. Kenapa? Karena antum ini berada di rumahnya Allah. Kita ini tamunya Allah. Nah, artinya kita ini diundang oleh Allah untuk hadir ke rumahnya, di mana tidak semua orang diundang. Makanya ini saya sampaikan di awal ini untuk membangkitkan semangat kita. Ya, bahwa flyernya kan udah di-share kemana-mana, tapi kan yang hadir nggak semuanya hadir. Nah, artinya yang hadir ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang memang Allah undang untuk datang ke rumahnya. Maka secara adab dalam Islam, tuan rumah hukumnya wajib tidak menjamu tamu. Wajib. Nah, begitu juga fahakul alal mazur ayyukrimaz zair. Maka barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita karena Allah adalah tuan rumahnya, kita ini tamunya. Lalu bagaimana cara Allah menjamu kita? Dengan keberkahan hidup. Ya, dengan kemudahan hidup. Ya, macam-macam nanti keberkahannya itu yang kita dapat. Ada keberkahan dalam arti rumah tangga orang tua kita harmonis, ya. Ada keberkahan dalam arti apalagi Allah kasih kita rezeki dari arah yang kita nggak duga-duga. Bisa di sekolah belajarnya nyaman, tenang, ya. Atau juga bisa jadi ya keberkahan itu turun dalam kondisi keadaan kita dibuat hati ini tenang, gitu ya. Di mana problematika remaja ini kan banyak, ya mental health lah, kesehatan mental di mana-mana, pusing dengan kehidupan hedon. Tetapi kita nggak peduli dengan hal itu, kita hidup tenang, santai, gitu ya. Kenapa? Itu keberkahan di antara jamuan yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang hadir menjadi tamunya di masjid. Ya, jadi kita sepakati ya bahwa kita kuatkan niat kita untuk hadir setiap pekannya di kajian duha. Saling mengingatkan. Ya, saya rasa ada grupnya di sini kan. Saling mengingatkan ya. Jika memang ada uzur yang syar'i ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya masih bisa kita alihkan pada waktu yang lain, ya kita alihkan kegiatan yang lain, kita prioritaskan ngaji ini. Ya, tetapi juga karena ini anak muda ya perlu juga diramu dengan sedikit rileks santai ya, biar kita nggak terlalu membosankan ngajinya.
Dan nggak usah serius-serius banget ngaji sama saya gitu ya, santai aja, tetapi nanti masuk materinya ya, poinnya masuk nanti ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya, tadi yang pertama saya memperkenalkan diri, kemudian yang kedua kita kuatkan niat kita ya, dan kita bersyukur bahwa kita ini diundang oleh Allah menjadi tamunya di rumah Allah. Nah, yang ketiga, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, ini pertemuan perdana, makanya saya sampaikan di awal nih. Saya menganggap ini kuliah nih, 2 SKS nih ya, 1 jam ini, 100 menit lah. 2 SKS kan 100 menit kalau di kampus gitu kan. Saya anggap ini kuliah, maka pertemuan awal ini saya jadikan kontrak perkuliahan. Nah gitu ya, jadi saya sampaikan dulu apa-apa yang nanti akan saya ajarkan, tujuannya, capaian pembelajarannya gitu kan, ya, CPL-nya ya. Ini perlu saya sampaikan biar kamu tahu apa yang memang kita akan pelajari. Tujuannya apa sih antum mempelajari kajian di pekan pertama ini tentang keistimewaan Rasul ya pada kitab Bidayatul Usul. Yang pertama, saya mengutip pendapat dari seorang ulama yang bernama, nah ini saya bawa kitabnya nih, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ya. Tujuan kita mempelajari kajian di pekan pertama ini bukan hanya sekedar mengumpulkan keistimewaan Nabi, bukan. 1, 2, 3, 4 dikumpulin aja ditulis, bukan. Tetapi adalah kita membahas satu persatu ya. Kalau bahasa anak mudanya di spill ya, 1, 2, 3 dan segala macam. Tujuannya adalah at-taladzuz bisifatihil aliyah wa syama'ilihi ar-radiyah. Nanti kita akan merasakan kenikmatan ya dengan sifat-sifat Nabi Muhammad yang luhur dan tinggi, dan kita akan merasakan tenggelam dalam kenikmatan dengan perangai beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nih adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, antum kalau baca buku, hati-hati juga. Ini buku siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Karena buku yang kita baca itu akan mempengaruhi pemikiran kita nggak? Sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi itu. Bahkan pola pikir seseorang itu akan sangat terpengaruh dari buku-buku yang ia baca. Kenapa? Karena dia tenggelam tuh dalam pemikiran orang yang menulis buku tersebut. Ya, kalau memang dia tidak memilah-milih, mensortir gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita mempelajari tentang keluhuran akhlak Nabi, kita akan tenggelam tuh dengan keluhuran akhlak beliau. Sehingga kita akan merasakan kenikmatan. Ya, kenikmatan yang begitu sedap. Kenapa? Karena keluhuran akhlak beliau. Maka ketika itu terjadi, akan terjadi fase yang kedua. Apa? At-taqarrub ilaihi. Kita akan dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena kita mempelajari akhlak beliau. Terjadi ikatan psikologis batin yang kuat antara kita dengan Rasulullah. Walaupun kita tidak hidup di zaman beliau. Kita nggak semasa dengan zaman Nabi. Kita sudah lewat 14 abad yang lalu. Ya, trans masa, trans waktu, trans zaman. Tetapi kita mempelajari akhlak beliau, terjadi ikatan batin yang kuat. At-taqarrub ilaih. Inilah yang memang kita cari. Ya, inilah yang harus kita cari. Bagaimana kita mau dekat kalau kita nggak kenal, kan gitu. Logikanya kan, gimana kita mau dekat dengan seseorang kalau kita nggak kenal dengan dia. Bagaimana kita dekat dengan Nabi kalau kita nggak kenal dengan Nabi kita. Maka yang kedua tahapannya adalah at-taladzuz. Setelah at-taladzuz merasakan kenikmatan, kita at-taqarrub. Jadi dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau sudah dekat, maka biasanya tanda orang cinta itu adalah sering-sering menyebut namanya. Ya. Ya. Jadi aktsaru min zikrihi ya. Ya, sering menyebut-nyebut namanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan berselawat. Ya.
berselawat ya. Berselawat itu adalah maknanya menyebut-nyebut nama Nabi, memuja-muji nama Nabi. Ya, maka boleh juga nanti ya ini boleh juga nanti kita mulai dengan pembacaan selawat nih ya, bulan depan gitu ya, kita baca selawat bersama ya. Itu bagian daripada untuk mencapai tadi at-taqarrub tuh, cinta dekat dengan Nabi. Maka tahap yang ketiga tujuannya apa? Selain merasakan kenikmatan kita dekat ya, kemudian yang ketiga itu adalah ini, yakni kita akan senantiasa mengikuti apa yang memang Nabi Muhammad SAW lakukan pada setiap tindak tutur beliau. Jadi yang ada nanti ya, kita mempelajari ini diantaranya kita akan ngikuti Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi. Itulah yang disebut dengan al-ittiba wal iktida. Jadi perilaku ini ya tercermin daripada Rasulullah, karena apa yang kita lakukan ngikutin Nabi. Ya itulah dasarnya ya, bahwa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah nanti arahnya adalah berujung pada mengikuti apa yang memang diperbuat oleh Rasul. Karena apa yang beliau lakukan, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan, itulah yang dikenal sebagai hadis gitu ya. Nah artinya kalau kita mempelajari ini, jadi kita mengikuti Nabi Muhammad. Nah dan yang keempat, kenapa kita mempelajari ini adalah bagian daripada rasa berterima kasihnya kita, syukurnya kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena sabab beliaulah kita bisa mengenal Islam ya, karena sabab Nabi Muhammad kita bisa merasakan ya kedamaian terang benderang ya, dan kita bisa merasakan bahwa agama yang paling benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Nah, itu ya. Jadi cara kita berterima kasih kepada Nabi, sebenarnya Nabi Muhammad nggak butuh terima kasih kita, tapi kita sebagai umat beliau ya wajib berterima kasih atas jasa Rasulullah SAW. Di antaranya ini dengan mempelajari karakter beliau, sifat-sifat beliau, perilaku beliau, keistimewaan beliau, bahkan sirah nabawiyah beliau ya, sejarah hidup yang memang khusus pada diri Nabi Muhammad, tidak sirah nabawi secara umum gitu ya. Nah ini ya maksud daripada kajian kita dan arah daripada kajian kita ya, setidaknya 4 itulah yang melandasi, melatar belakangi kenapa kita perlu ya membahas kitab ini ya pada kalangan remaja wabil khusus ya. Ya walaupun ini tidak segmented hanya untuk remaja tapi untuk semua, tetapi akan sangat lebih apa ya, kontekstual ya dengan keadaan remaja sekarang adalah ya bagaimana remaja saat ini berupaya tidak salah ngefans gitu ya. Ya jangan hanya ngefans dengan artis-artis Korea gitu ya, sehingga pakaiannya mengikuti gaya pakaiannya mereka ya, gaya makannya mengikuti gaya makannya mereka. Ya kenapa? Karena memang ya kurang tahu bagaimana ya gaya hidup ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini ada ingin bertanya ya sebelum kita masuk ya, itu dasar daripada latar belakang ya materi yang memang kita akan bahas. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nanti di akhir saja mungkin sesi tanya jawabnya ya. Oke, saya lanjutkan sampai dengan jam 10.30. Nanti kita akan diskusi setengah jam ya jika memang ada pertanyaan ya. Jadi perlu ada waktu diskusi yang cukup panjang ya, 30 menit, sehingga mudah-mudahan jika ada permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menjadi sarana untuk diskus ya.
untuk mencari jawaban. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai pembacaan kitab ini ya dengan awal sama kita membaca suratul Fatihah. Ya, kita membaca suratul Fatihah, kita niatkan ya untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga kita niatkan juga untuk pengarang daripada kitab yang kita baca di masjid ini. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuf wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Saya minta antum coba buka handphonenya, searching di Google selawat Fatih. Ya, kita baca bareng-bareng. Fatih, Fatih ya, pembuka ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, gitu ya. Ada salawat Fatih. Baik, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nanti pekan depan akan saya fotokopikan ya doa pembuka majlis ya, biar nanti kita bisa sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa'in wa yassir wa tamim. Halaman 1 dibuka. Ya, halaman 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa'in wa yassir wa tamim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa qala ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada kajian ini ya, kitab Bidayatus Sul fi Tabdilir Rasul, yang artinya adalah permulaan kebaikan di dalam keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna kitabnya. Ya, bidayah, ya, permulaan sebuah kebaikan. Ya, di dalam keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok makhluk yang paling utama. Ya, beliau adalah sosok yang memang akhlaknya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya memiliki perangai yang sangat agung. Ya, sehingga Allah langsung yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini setidaknya berisi 40 keistimewaan Nabi yang ditulis oleh Asy-Syaikh ya, ulama Sultanul Ulama Al-Imam Al-Izz Ibn Abdussalam ya, Al-Izz bin Abdul Aziz bin Abdussalam. Ya, beliau ini menulis kitab ini pada waktu yang cukup singkat
ya, antara maghrib dengan isya. Ya, maghrib isya itu berapa lama sih? Paling kita maghrib jam 6 misalnya, isya jam 7. 1 jam beliau mengarang kitab ini. Ya. Kenapa beliau ngarang? Karena didasari dari pertanyaan anak beliau. Ya, anak beliau bertanya kepada bapaknya Al-Is bin Abdus Salam ini, "Wahai bapakku, kenapa? Apa keistimewaan Rasulullah?" Maka pertanyaan anaknya itu dijawab melalui beliau menulis kitab ini. Ya, waktunya antara maghrib dengan isya. Ya, makanya kitab ini cenderung lebih ringkas karena memang poin-poinnya saja. Ya, maka nanti mendalamnya ya saya terangkan ya dengan penjelasan yang saya kutip dari beberapa literatur. Ya, poin-poinnya ada diterangkan di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad apa yang memang Nabi Muhammad tidak ketahui, dan karunia Allah kepada Nabi Muhammad itu sangat besar. Gitu ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu. Ya, jadi di antara rasul-rasul ada yang memang Allah muliakan di antara rasul-rasul yang lain. Ya. Jadi ada rasul-rasul yang memang Allah muliakan, artinya dilebihkan karunianya dibanding rasul-rasul yang lain. Makanya di antara nabi dan rasul yang 25 ada yang namanya ulul azmi, 5 tuh, ya. Kan ada berapa jumlah para nabi? Semuanya 124.000, ya, para nabi. Tapi kita enggak. Tapi ada yang memang Allah ceritakan kisah-kisah mereka, ada memang yang enggak Allah ceritakan kisah-kisah mereka. Tapi jumlah para nabi itu ada 124.000. Ya, dari situ mengerucut lagi menjadi berapa? 25 nabi dan rasul. Lalu mengerucut lagi menjadi 5 ulul azmi. Dari 5 mengerucut lagi menjadi 1, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, artinya best of the bestnya gitu ya. Ya. Terbaik di antara yang terbaiknya nabi, yakni Nabi Muhammad. Ada tuh ya di antara rasul-rasul yang Allah muliakan, tetapi yang lebih daripada itu adalah Rasulullah. Ya. At-tafdilul awal sharihun bil fil mufadalah wa tsani fi tad'ifil mufadalah bi darajat wa qad faddalallahu ta'ala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam min wujuh. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nabi-nabi yang lain. Ya. Pada sisi apa Rasulullah itu diunggulkan? Ya, dari berbagai macam aspek. Ya, yang pertama apa? Dibaca awwaluha annahu sadal kullu. Oh, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Ya. Wa sayyid man ittasafa bis sifatil aliyah, ya, wal akhlaq as-saniyah, ya, wa hadha musy'irun bi annahu afdalu minhum fid daraini amma fid dunya falamma ittasafa bihi min al akhlaqil azimah wa amma fil akhirah fa innal jazaa martabatun alal akhlaqi wal awsaf. Fa idza fadalahum fid dunya fil manaqib was sifat fadalahum fil akhirah fil maratib wad darajat. Wa inna maqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Li ta'rifa ummatuhu manzilatahu min rabbih azza wa jalla. Wala makana dzikru manaqibin nafsi innama tudhkaru iftikharan fil ghalibi arada sallallahu alaihi wasallam ayyaqta'a wahma min tawahumin minal jahlah ayyadhkara
zalika iftikharan faqala wala fakhar. Ya. Maknanya demikian rekan-rekan sekalian, bahwa Rasulullah yang pertama, sisi kelebihan beliau, keistimewaan beliau adalah beliau sadal kullu, artinya beliau ini mendominasi, ya, menguasai seluruhnya, ya, menjadi pemimpin seluruhnya sesuai dengan sabda Nabi. Apa keistimewaan Nabi yang pertama? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam dan seluruhnya, wala fakhar, dan itu bukanlah satu kesombongan untukku. Jadi ada kata di sini kan biasanya, oh saya ini jagoan. Biasanya kan itu kan untuk kata-kata itu seakan-akan kesombongan, gitu ya. Tapi Nabi berkata di sini, ana sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin, ya, mendominasi, menguasai, ya, manusia yang ada di muka bumi ini, wala fakhar, dan aku tidak sombong, ya, dan aku tidak menjadikan itu sebagai keangkuhan, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini, beliau inilah sayyid, artinya sayyidu itu pemimpin, ya. Manittasofa bisifatil aliyah. Kenapa beliau ini sadal kullu, memimpin seluruhnya yang ada di muka bumi ini? Karena beliau mempunyai sifat-sifat yang tinggi, gitu ya. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin, ya, manusia, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan daripada derajat Rasulullah SAW fid dunya wal akhirah, fid darain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan, kedudukan mulianya itu bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi, bahwa beliau ini mempunyai keistimewaan di antara manusia, itu bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Ya. Kenapa? Karena di dunia beliau mempunyai akhlak yang baik, ya, sehingga di akhirat beliau mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, ya, karena akhlak beliau yang begitu tinggi di dunia, sehingga beliau mendapatkan jaza, balasan atas apa yang memang beliau lakukan di muka bumi ini. Ya, contoh kayak kita, misalnya kita di dunia berbuat baik, ya di akhirat akan mendapatkan balasan atas kebaikan kita, gitu ya. Orang di dunia bermaksiat terus, ya nanti di akhirat, ya di dunianya hina, di akhirat juga hina. Kenapa? Dia mendapatkan balasan daripada dosa yang dia lakukan di dunia. Jadi kalau seandainya hidup di dunia mulia, insya Allah di akhirat juga akan menjadi mulia. Kenapa? Karena jazanya nanti di sana. Balasan atas perbuatan di dunianya akan dibalas nanti di sana, jika niatnya benar, gitu ya. Nah demikian. Wa inna maqala, ketika Rasulullah SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin daripada anak cucu Adam, li ta'rifa ummatuhu manzilatahu min rabbil azza wa jalla. Ya, ketika Nabi Muhammad bersabda seperti itu, agar umatnya, agar kita ini sebagai umat Nabi tahu loh, inilah kedudukan Nabi Muhammad, ya. Agar umatnya tahu kedudukan Rasulnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan sabdanya demikian, ana ini, saya ini adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam, wala fakhar, ya. Artinya wala fakhar di sini, ya, bukanlah menjadi kesombongan untuk diriku. Nah, artinya bahwa Rasulullah ini, beliau adalah pemimpin, sehingga beliau bersabda demikian agar umatnya mengetahui tentang kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah, gitu ya. Nah sengaja Nabi Muhammad mengatakan wala fakhar untuk apa ya, disclaimer lah kalau bahasa kitanya, ya, disclaimer, pandangan-pandangan orang yang bodoh yang mengatakan Nabi Muhammad itu apa, sombong, ya. Jadi ada kata wala fakhar demikian. Kemudian yang kedua, ya, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan diantara keistimewaan Nabi Muhammad yang kedua, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamah wala fakhar.
Dan di tanganku inilah adanya apa? Liwa, panji, bendera, liwaul hamd, ya, panji bendera, ya. Dan semuanya itu nanti kata Nabi yang kedua, yang ketiga itu Adam, faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Adam dan seluruh manusia yang lain kelak nanti pada hari kiamat akan berada di bawah benderaku, kata Nabi. Nabi-nabi yang lain, nabi-nabi sebelum Rasulullah itu akan berada di bawah panji Rasulullah. Dan inilah yang harus kita pegang terus, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai kita keluar daripada syariat Islam, keluar daripada gerbong Rasulullah. Kenapa? Kalau nanti kita di luar daripada gerbong Rasulullah, keluar akidah kita, di hari kiamat kita mau berlindung di mana? Kalau tidak berada di bawah bendera Rasul. Ya, artinya di bawah ini maknanya berada pada barisan Rasulullah, di bawah naungan beliau. Ya. Dan inilah yang memang menjadi apa? Satu-satunya yang memang menjadi jaminan kelak dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat, ya, ketika dia berjalan sesuai dengan koridor daripada syariat Islam. Ya. Nah, ini keistimewaan yang ketiga, yang kedua dan ketiga ini bahwa semua orang, ya, dari mulai Nabi Adam dan seterusnya itu akan berada di bawah panjiku, kata Nabi, kelak pada hari kiamat, wala fakhar, ya. Dan itu bukan sebuah sombongan, ya. Itu wa hadhil al khasais tadullu ala uluwi martabatihi. Dan keistimewaan ini menunjukkan atas tingginya martabat tingkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu bergembira kita. Ya, ini kajian ini sangat relate sekali itu ya dengan bulan kelahiran Rasul. Islamana li tafdil illa takhsis bil manaqib wal maratib. Ya. Jadi keistimewaan ini menunjukkan atas tingginya martabat Nabi, ya, dan tingginya derajat serta riwayat hidup beliau. Ya, jadi manusia-manusia yang lain tidak akan bisa menyamai derajatnya dan kesempurnaan hidupnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jika ada orang yang melecehkan Nabi Muhammad, itu karena kebodohan mereka tidak mengetahui betapa tingginya kedudukan Rasul. Ya, jika ada orang-orang berupaya, saat ini akhir zaman sudah mulai banyak tuh orang-orang yang menyepelekan Nabi, diantaranya dibuat karikatur, ya, mukanya Rasul, ya, ada kan? Nah, kenapa itu? Karena kebodohan mereka. Sampai-sampai kenapa sih Nabi Muhammad nggak ada fotonya, nggak bisa visualisasikan kalau kita nonton film Sirah Nabawiyah kan? Ada Umar tuh, ada mungkin sosok figur yang bisa menggantikan beliau, memerankan tokoh beliau, ya. Tapi kenapa Rasulullah tidak? Karena nggak ada yang mampu. Ya, nggak ada yang mampu untuk memvisualisasikan, dan memang nggak boleh itu. Ya, karena saking sempurnanya Nabi sampai-sampai nggak bisa terlukiskan. Gitu ya. Para sahabat hanya memuja-muji beliau dalam syairan-syairan saja. Gubahan-gubahan syair, gubahan-gubahan qasidah. Ya, tidak dalam bentuk visual gambar. Karena memang tidak akan bisa itu. Kenapa? Saking mulianya, saking indahnya. Kalau Nabi Yusuf saja itu ganteng, kegantengan Nabi Yusuf itu baru setengah kegantengan Nabi Muhammad. Ya. Kalau Nabi Yusuf itu kegantengannya bisa ditandingi kalau satu bumi orang ganteng semua ini, ya, satu bumi isi orang ganteng semua nih. Kegantengan orang sebumi dikumpulin jadi satu orang, itu baru bisa menandingi kegantengan Nabi Yusuf. Gitu ya. Satu bumi ini orang ganteng dikumpulin semua, kegantengannya jadiin satu tuh, menjadi satu orang. Ya, baru bisa menandingi ketampanan Nabi Yusuf. Nah, ketampanan Nabi Yusuf itu masih setengahnya daripada Rasulullah. Ya, ada riwayat demikian. Makanya nggak akan bisa itu, ya, kesempurnaan fisik beliau. Nah, sehingga inilah yang menjadi
kekhususan ya, dan betapa tingginya akhlak daripada Rasulullah dan derajat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya rasa ini dulu cukup ya, kita sampai poin ketiga ya. Nah, kita buka sesi tanya jawab ya, 30 menit sampai jam 11, sampai jam 11 kan kita ya. Ya, kita buka sesi tanya jawab biar anak-anak muda ini perlu difasilitasi dengan diskusi ya terkait dengan tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti Anda bisa berpikir kritis ya dan menganalisa fenomena yang ada. Saya rasa itu cukup. Sekian, kita tutup dulu kitabnya ya. Kita tutup dengan pembacaan kitab ini. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya. Kita tutup sama wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin saya minum dulu ya. Izin bertanya, Ustaz. Di fenomena sekarang ya, banyak orang berkata bahwa nasab Nabi Muhammad telah terputus. Oh, itu Ustaz Nasab ya. Sedangkan di akhir zaman nanti kan Imam Mahdi itu akan muncul. Ya. Dan dia itu yang saya ketahui adalah Zuriyah. keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana Ustaz menanggapi adanya fenomena ini, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Akhina Faiz. 2 tahun belakangan ini kita bil khusus di sosmed ya, dan belakangan terakhir ini jauh lebih ramai lagi. Ini disudahkan cukup? Ini masih direkam? Nggak apa-apa diskusinya direkam? Oke ya. Belakangan terakhir ini bahkan sosmed lagi ramai, itu juga ada diskusi terbuka tanggal 7 September ya di Robito Alawiyah, kemudian di UIN Wali Songo tanggal 10 September kalau nggak salah, tentang isu masalah batalnya nasab Rasulullah SAW ya, yang memang digugat oleh seorang kiai ya. Nah, lalu pertanyaan itu ditanyakan ke saya, lalu akan saya bahas, saya jawab sesuai, artinya berdasarkan pendapat saya yang memang saya dapatkan dari guru-guru saya, bahwa nasab zuriyatul Rasul ya, mempercayai itu akan tidak terputusnya silsilah keturunan Rasulullah ini. Umat Islam juga terbagi menjadi beberapa pemahaman ya. Ada yang mempercayai, ada yang tidak gitu ya. Ada yang menyatakan nasabnya terputus, ada yang memang menyatakan nasabnya tidak terputus. Ini kalau kita diskusikan panjang itu ya. Tetapi dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya berpendapat dan saya mengikuti pendapat ya, bahwa nasabnya Rasulullah itu tidak terputus. Sampai saat ini pun masih ada ya, nasabnya itu masih ada, sambung menyambung ya, nasab beliau daripada Sayyidina Hasan dan Husain ya, dan khusus untuk cucu Nabi itu nasabnya adalah ke Rasul, bukan ke bapaknya ya. Hasan Husain bapaknya siapa? Ali bin Abi Thalib kan, menikah dengan anak Nabi yang bernama Fatimah Zahra, kemudian mempunyai anak Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain ini mempunyai keturunan juga, makanya itulah yang memang menjadi mata rantai pertalian nasab beliau. Nah, sehingga sampai saat ini nasab
atau keturunan Rasulullah, itu pertalian darahnya masih ada sampai dengan saat ini. Kalau di Indonesia atau di beberapa negara kita kenal dengan istilah Habib, ya, atau Sayyid atau Syarif, ya. Nah, walaupun ada juga yang menyatakan tidak bersambung, nah itu ya masing-masing orang punya argumentasi gitu ya. Tapi ketika pertanyaan itu dihadapkan atau ditanyakan ke saya, maka nasab daripada zuriatul Rasul itu masih tersambung sanadnya, ya, mata rantai nasabnya, sehingga ada organisasi-organisasi yang memang mencatat itu secara pertalian darahnya, ya, genealoginya, ya, genetikanya itu ada maktab-maktab tertentu, ya, organisasi tertentu, diantaranya itu Rabitatul Alawiyah yang mencatat nasab keturunan para habaib tersebut, dan itu bersambung terus, ya, sampai dengan Rasulullah SAW, dengan catatan, ya, seorang cucu keturunannya itu ketika perempuan dia harus menikah dengan seorang habib juga agar tidak terputus itunya mata nasabnya. Nah, demikian, ya. Nah, adapun pendapat yang lain yang tidak menyatakan tidak bersambung, ya silakan, tidak apa-apa, ya masing-masing kita menghargai saja, ya, menghargai perbedaan pendapat. Tapi yang lebih daripada itu adalah kita hormati seseorang itu, ya, dengan keilmuannya, ya, dengan kealimannya, ya, dengan akhlaknya, ya, itu yang menjadi poin pentingnya, gitu ya. Jadi kalau ditanya masih ada nggak, masih, gitu ya. Nah, tetapi tidak semua mereka yang memang masih tersambung bergelut di dunia dakwah. Ada juga yang dunia bisnis, di dunia yang lain, gitu ya. Nah, kita hormati, ya, satu karena pertalian nasabnya, yang kemudian yang kedua, ya, karena keilmuannya, jika memang dia memiliki ilmu, ya, atau yang memang bergelut di dunia dakwah. Nah, saya rasa itu, ya. Mas Faiz, silakan yang lain. Yang lain silakan kita diskusi, ya, masih ada waktu itu, ya, 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nanya di luar dari itu? Oh, boleh. Namanya siapa? Biar saya kenal juga. Nanti kalau di jalan ketemu bisa tegur. Hafiz. Sekolah di mana, Hafiz? Sekolah di SMK Telkom. Telkom. Kelas? Kelas 10. Oh, kelas 10. Ya, silakan, Hafiz. Mau nanya, misal ada dua orang, tiba-tiba ada mobil yang kendali itu 19, salah satu dari dua orang itu, terus salah satu teman lagi nyelamatin, tapi yang ketabrak ini. yang trafik ini menyelamatin, tapi yang menyelamatin itu kena tabrak terus meninggal. Nah, itu maksudnya ke gimana, maksudnya gimana? Oh, gini, ya. Ada korban tabrakan, ya, korban tabrakan. Ada dua orang, kemudian yang pertama hukum yang nabrak, ya, kemudian yang kedua hukum yang ditabrakkan, gitu, ya. Nah, yang pertama adalah karena itu kasusnya adalah bukan ketidaksengajaan atau ketidaksengajaan, ya, bukan disengaja kan, ya, contoh itu, ya, misalnya tadi ditabraknya karena ketidaksengajaan, ya, karena kelalaian, ya, karena kelalaian dia, maka itu dalam Islam ada macam-macam hukuman orang yang membunuh. Ada yang membunuh karena sengaja, maka dia dikisos, ya, ini dalam Islam, ya. Ada membunuh karena seperti sengaja, dia tidak berdosa, tetapi dia wajib bertanggung jawab. Tapi kalau ada kelalaian di situ, ya, sebab dia lalai karena mabuk, tetap dia berdosa, gitu, ya. Ada ruang lalainya dia nggak di situ. Tapi kalau dia udah menyetir dengan benar, ya, tiba-tiba misalnya ada remnya blongkah atau lain sebagainya, ada faktor X, ya, di luar kendali dia, di luar ikhtiar dia, lalu sampai terjadi itu, maka itu kecelakaan saja, kecelakaan murni. Tapi dia dituntut untuk bertanggung jawab, gitu, ya. Nah, kalau yang ditabraknya adalah orang yang memang
dalam keadaan pulang dari mengaji, belajar, maka dia fisabilillah. Gitu. Ya, demikian ya. Siapa tadi namanya? Hafiz. Ya, baik. Dari akhwatnya nih, belum ada nih. Ya, dari akhwatnya perwakilan. Silakan. Ayo bertanya. Iya, mesti diskusinya biar aktif. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustadz, Ya, siapa namanya? nama saya Naila. Ya, Naila. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau nanya, apa sih pengaruh dari keistimewaan Rasulullah terhadap ajaran Islam di berbagai belahan dunia? Oh, ya. Dampaknya ya. Kalau pengaruh itu kan dampak tentang keistimewaan Nabi terhadap perkembangan Islam di dunia. Baik, pertanyaan yang cukup bagus, ya. Ya. Apa korelasinya, apa pengaruhnya sih keistimewaan Rasulullah SAW terhadap perkembangan Islam di dunia, perkembangan sains di dunia? Baik, rekan-rekan sekalian, kita bahas sejarah sedikit, ya. Belajar sejarah Islam itu ada 3 periode, rekan-rekan sekalian. Pertama, ada masa periode klasik, ya. Yang kedua, ada periode pertengahan. Nah, yang ketiga, ada periode masa modern. Nah, abad klasik kapan dimulainya? Dari 650 sampai dengan 1250 Masehi. Tuh ya, dimulai dari masa Rasulullah, Khulafa ar-Rasyidin, ya, dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah, ya, Abbasiyah Umayyah. Ya, kemudian setelah itu di abad pertengahan dari 250 sampai dengan 1800 yang kita kenal dengan 3 kerajaan Islam besar. Kerajaan Turki Utsmani, kemudian ada kerajaan Ottoman, ya, Turki Utsmani, kemudian ada kerajaan Syafawi di Persia, lalu ada kerajaan Mughal di India. Nah, 1800 Masehi sampai dengan sekarang itu masuk pada masa abad modern yang ditandai dengan lahirnya para pembaharu Islam, para mujaddid. Ya, di antaranya banyak lahir tokoh-tokoh pembaharu Islam itu di Mesir, ya. Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Hasan Al-Banna. Pada periode abad pertengahan, ya, pada periode abad pertengahan Islam mengalami masa-masa keemasan pada era di Golden Age, ya, masa keemasan, ya. Di akhir abad pertengahan Islam mengalami kemunduran lagi tuh, ya. Makanya lahir di awal abad modern para pembaharu Islam menggaungkan agar Islam bisa maju lagi tuh, sebagaimana pada masa Abbasiyah, gitu ya. Nah, singkat cerita, apa pengaruhnya, ya? Tadi apa dampaknya? Pengaruhnya adalah saat Islam mengalami masa kemunduran, itu diantaranya umat Islam ini sudah jauh daripada ilmu agama. Tuh, ya. Jadi ketika Islam mengalami masa keemasan, ya kan ada kurva normal kalau kita belajar tuh, ya, dari rendah naik tinggi, puncak dia turun lagi tuh. Nah, ketika Islam mengalami masa-masa keemasan, kejayaan, ya, ada satu masa di mana saat itu orang-orang Islam sudah mulai jauh meninggalkan agamanya, ya. Maka di situlah terjadi para pembaharu Islam ini mengagungkan, ayolah balik lagi ke dalam agama Islam. Kenapa? Saya udah mulai tinggi, ya, tetapi saat itu mereka
sudah mulai meninggalkan Islam. Akhirnya Islam mengalami keterpurukan. Satu di antara Islam ini mengalami keterpurukan adalah mereka itu jauh daripada agama. Dan inilah satu di antara pengaruhnya. Kenapa kita perlu mempelajari keistimewaan Nabi agar kita bisa kembali pada masa kejayaan kita. Ya. Kemudian kenapa para ilmuwan-ilmuwan muslim, ya, seperti halnya Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Kindi di kimia, kemudian Ibnu Khaldun ya pada bidang sosial, Al-Farabi, Al-Khawarizmi matematika, algoritma, beliau yang menemukan itu ya. Kenapa para ilmuwan muslim itu mereka bisa melahirkan teori-teori ilmiah yang menjadi dasar pengembangan sains saat ini? Paham ya? Jadi yang saat ini mengembangkan sains itu kan barat. Ya, kita ini terlalu terlalu takjub dengan hegemoni barat. Tahu nggak hegemoni? Hegemoni itu kebesaran orang-orang barat. Padahal mereka maju saat ini, sainsnya maju, itu cikal bakalnya yang menemukannya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim. Dia hanya mengembangkan saja. Tapi foundernya, ya, penemunya adalah orang-orang muslim di situ. Nah, kenapa umat muslim saat itu bisa menemukan teori-teori ilmiah? Kenapa? Karena dia mempelajari Quran dengan baik. Ya, karena dia mempelajari Quran dengan baik, itu yang memang diwajibkan oleh Islam. Makanya ayat yang pertama itu Iqra, bacalah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, bacalah ini ada nggak objeknya? Coba bacalah buku ini, objeknya apa? Buku ini kan? Nah, kenapa Al-Quran Iqra itu tidak ada maf'ulnya? Artinya, apa yang dibaca itu sifatnya luas. Tidak hanya membaca buku teks, tapi baca fenomena alam. Ya, nah, atau membaca itu juga maknanya bisa meneliti. Maka ilmuwan-ilmuwan kita itu mengamalkan ayat Iqra ini, ayat 1 Al-Alaq ini, dengan melakukan penelitian-penelitian. Ya, dasarnya adalah perintah daripada Rasulullah. Nah, sehingga disitulah dampaknya. Ya, maka dalam Islam sebenarnya tidak ada dikotomi ilmu, rekan-rekan sekalian. Tidak ada pembedaan ini ilmu agama, ini ilmu tidak. Karena dasar ilmu itu Al-Quran. Makanya ada disebut dengan integrasi ilmu. Ya, integrasi ilmu. Makanya rekan-rekan di sini, ya, akhwat, ikhwan, antum ini kuliah nanti ataupun sekarang udah kuliah nggak apa-apa, nggak semuanya di jurusan agama nggak apa-apa. Ada yang di jurusan broadcast, ada yang di jurusan ekonomi, ada yang di jurusan matematik, ya, ada yang di prodi misalnya akuntan atau kesehatan, kedokteran, nggak apa-apa. Tapi semua keilmuan itu jadikanlah sebagai sarana untuk dakwah dan beribadah kepada Allah. Iya, jangan semuanya jadi ustadz. Nanti siapa yang bikin pesawat orang Islam, gitu kan? Jangan semuanya misalnya jadi ustadz, tetapi setiap profesi itu dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Ya, ada yang artinya seorang dokter tapi dia belajar ilmu agama sehingga dia tidak dalam prakteknya tidak menjerumuskan orang. Ya, jadi seorang polisi silakan, tapi jadi polisilah yang memang memahami ilmu agama. Nanti setiap passionnya masing-masing di bidang keilmuannya itu bisa menjadi sarana dia untuk berdakwah dan sarana dia untuk mengabdi kepada Allah. Ahli misalnya di bidang arsitektur, dijadikan ilmunya bagaimana merancang rumah yang memang Islami. Jadi seorang akuntan bagaimana dia tidak membuat, ya, laporan keuangan yang palsu, ya, yang memarkup anggaran. Ya, jadi seorang pengacara, ya, maka dia harus membela orang-orang yang benar. Ya, tidak membela orang-orang yang dia bayar saja, yang dibayar orang-orang yang bayar dia saja. Nah, demikian artinya bahwa pengaruh keistimewaan Rasulullah, ya, kenapa ini menjadi pengaruhnya terhadap perkembangan Islam itu karena para sahabat, para ulama-ulama dan para ilmuwan-ilmuwan muslim menjadikan Rasulullah sebagai figur dalam dirinya sehingga apapun yang dia perbuat orientasinya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dia menemukan misalnya teori kedokteran, menemukan Khalil Atib, ya, Ibnu Sina itu, ya, maka dia jadikan penemuannya sebagai sarana dia untuk beribadah.
ya mengobati orang. Nah, makanya yang di sini remaja-remaja di sini boleh masing-masing punya passion di bidang apapun silakan. Pak, saya punya passion di bidang melukis, silakan. Jadikan melukis Anda sebagai sarana dakwah. Ya, saya punya di bidang seni, suara, silakan. Perbagus suara Anda, nanti jadikan itu sebagai sarana dakwah. Ya. Jangan apa kemampuan dan keahlian kita tidak diarahkan untuk beribadah. Ya. Anda pakar di bidang IT gitu ya, atau sekarang ini di bidang desain komunikasi visual, DKV gitu kan. Jadikan kemampuan Anda untuk mendesain sebagai sarana dakwah. Ya, jadikan kemampuan Anda untuk mengedit video, ya, gambar, voice, ya, voice over, mungkin ada yang mengisi suara, itu bisa jadikan sarana untuk dakwah. Kenapa? Jangan kalah konten-konten Islami dengan konten-konten pornografi. Ya, jangan kalah konten sosmed yang ada di TikTok, ya, maka itu harus diisi juga dengan konten-konten Islami. Nah, sehingga itulah yang menjadi pengaruhnya, dampaknya terhadap perkembangan Islam. Ya, jadi silakan nih, mungkin macam-macam di sini ya minatnya. Ya, tapi jadikan minat kita, fashion kita, ya, bakat kita itu sebagai sarana untuk berdakwah. Ya. Berkumpul menjadi satu wadah di apa namanya ini? Ikatannya? Rais Mata ya. Ya macam-macam, misalnya Faiz di bidang apa istilahnya? Periklanan, advertising gitu kan. Nah, kemudian ada yang juga minatnya di kesehatan, ada juga mungkin yang jurusannya minatnya di ekonomi, ada juga yang di hukum. Semua bersatu dalam Rais Mata ini, masing-masing berkontribusi dengan bidang keilmuannya. Sehingga nanti dakwanya menyebar. Gitu ya, dakwanya menyebar, dan itu kenapa bisa mempunyai semangat spirit yang sama? Karena dia terpengaruh nilai-nilai yang ada pada diri Rasul. Sehingga menjadi satu kesatuan yang indah nantinya, menjadi sebuah mozaik ya. Mozaik itu kan macam-macam warnanya. Nggak hanya merah, tapi ada hijau, ada kuning, ada ungu, ada putih, ya. Rangkum menjadi satu bagian, sehingga itu mewarnai nantinya. Nah, saya rasa itu ya, sudah jam 11 ya, saya rasa ini cukup pertemuan kita di pekan pertama ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di pekan berikutnya, di bulan berikutnya dengan saya pada pembahasan tentang keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, sebagai penutup ya, karena tadi di acara diakhiri dengan doa penutup ya, kita duduk yang rapi dulu ya, kita tutup majelis kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, dengan sama-sama berdoa ya, agar apa yang kita pelajari ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang tidak kalah penting kita bisa sebarkan. Nah, sebagai penutup ya, kewajiban kita terhadap ilmu ada 3 rekan-rekan. Yang pertama mempelajari, yang kedua mengamalkan, yang ketiga menyebarkan. Ya, artinya menyebarkan, kita ajarin kepada yang lain. Ya, saat ini kita sudah mempelajari, tinggal niat kita mengamalkan apa yang kita pelajari, artinya kita mencoba mengikuti Rasul. Nah, yang ketiga, apa yang dianggap ini bermanfaat, sebarkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain juga, agar kita dapat keberkahan ilmu. Ya, untuk itu mari kita tutup dengan sama membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana syakiyan wa la maqtulan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna du'ana wa la takhayib raja'ana wa khtim bi salihati a'malana wa ajrana ya farijal ham. Ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir warham. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.